Hello everyone, I'm Tiara, management student from University of Technocrat Indonesia. So this is the third video about organizational behavior. But in this video, we will learn about emotion and mood in organization behavior. So let's learn with me. Yang pertama, kita membahas pengertian dari emosi. Emosi itu merupakan intens terhadap seseorang atau suatu kejadian yang muncul di dalam bentuk perasaan, pengalaman psikologis, serta perubahan perilaku. Nah, menurut Robin and Judge, emosi itu perasaan yang kuat dan diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Emosi ini biasanya muncul sebagai respon terhadap peristiwa tertentu yang berlangsung dalam waktu relatif singkat. Nah, emosi ini punya peran penting di dalam organisasi karena mempengaruhi cara individu berpikir, mengambil keputusan, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, karyawan yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung lebih mudah beradaptasi, bekerja secara efektif, dan menjaga hubungan interpersonal yang harmonis. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian suasana hati. Nah, menurut Robin and Judge, suasana hati itu kan merupakan perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi tadi dan sering tidak diarahkan kepada objek tertentu. Misal, seseorang dapat merasa murung, bahagia, atau bersemangat sepanjang hari tanpa mengetahui penyebab pasti dari perasaan tersebut. Nah, di dalam organisasi, hal ini bisa mempengaruhi produktivitas, kreativitas, komunikasi, dan hubungan antar pegawai. Nah, kalau suasana hatinya positif, biasanya meningkatkan semangat kerja sama tim. Sedangkan suasana hati negatif itu bisa menurunkan motivasi dan meningkatkan konflik. Nah, sumber-sumber emosi itu biasanya yang pertama ada dari kepribadian. Nah, biasanya ini dipengaruhi bagaimana seorang individu merasakan dan mengekspresikan emosi. Individu yang optimis cenderung memiliki suasana hati yang positif, sedangkan individu yang pesimis lebih mudah mengalami emosi negatif. Nah, yang kedua itu lingkungan kerja. Kondisi kerja yang nyaman, hubungan sosial yang baik, jadi menciptakan suasana hati yang baik. Sebaliknya, kalau tekanan kerjanya tinggi, konflik interpersonal itu bisa menyebabkan stres dan emosi negatif. Yang ketiga, itu cuaca dan kondisi fisik. Menurut beberapa penelitian, di dalam organisasi, cuaca, kesehatan fisik, dan tingkat kelelahan bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Nah, karyawan yang kelelahan itu cenderung lebih mudah marah dan sulit berkonsentrasi. Penyebab selanjutnya itu hubungan sosial. Nah, seperti interaksi dengan atasan, rekan kerja, maupun pelanggan, itu bisa mempengaruhi emosi individu. Jadi, dukungan sosial di tempat kerja membantu menciptakan kestabilan emosional. Selain itu ada beban kerja, tugas yang terlalu berat atau target yang gak realistis itu bisa menyebabkan tekanan emosional yang stres kerja. Selanjutnya yaitu emotional labor atau kerja emosional. Kerja emosional ini sendiri adalah situasi ketika individu itu harus menunjukkan emosi tertentu sesuai tuntutan pekerjaan, meskipun emosi yang dirasakan itu sebenarnya beda. Konsep ini tuh banyak ditemuin di beberapa pekerjaan pelayanan seperti guru, perawat, pramugari, dan customer service. Selanjutnya itu materi terkait kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Gardner and Knicky itu ialah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka menjelaskan bahwa kecerdasan emosional itu bisa bantu individu membangun hubungan sosial yang baik, mengelola konflik, dan meningkatkan efektivitas kinerja. Nah, kecerdasan emosional ini ada beberapa komponen, yaitu kesadaran diri self-awareness, kedua pengendalian diri, yang ketiga motivasi diri, empati, keterampilan sosial, dan nah, 4 tadi adalah komponen dari
komponen kecerdasan emosional. Nah, itu dia tadi terkait materi, emosi, dan suasana hati dalam mata kuliah perilaku organisasi. Thank you for learning with me and see you in next video.